محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده وأنصاره serta lindung kudus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Mustafa balik maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al busra lana ma'syara islami lana minal inayati ruknan ghayra munhadimin. Mustafa balik maqasidana wa ighfir lana ma madha. Nabiyuna labirun nahi baladun abbar bi qawlillah minhu wa la na'amin. Ya Mustafa balik maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awrin minal ahwali muqtaimin. Balik maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in sababa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun para asatidz, Bapak dan Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT yang saya hormati, wabil khusus segenap jamaah dan pengurus Masjid Al-Ikhwan yang kita cintai, yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, selaku umat yang beriman bertakwa, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah bukan hanya sekadar memberikan nikmat panjang umur, tetapi Allah juga berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bekerja, nikmat berkeluarga, banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu.
wabil nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Karena dengan nikmat istiqomah dan Islam itu kita bisa melangkahkan kedua belah kaki, luruskan niat untuk sama-sama hadir taklim di masjid yang kita cintai. Dengan nikmat istiqomah iman dan Islam itu pula kita banyak berbuat kebaikan, dan bahkan dengan nikmat iman dan Islam itu menjadikan seseorang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam senantiasa sepenuhnya Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, para sahabatnya, yang jelas kepada kita selaku umat yang selalu setia konsisten melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan pertolongan syafaat umat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita menginjak kepada kajian materi, yaitu referensinya kitab Nasoiul Iman, yaitu nasihat-nasihat buat kita semuanya. Di mana dalam kesempatan taklim ini saya akan menyampaikan nasihat yang disampaikan oleh sahabat yang ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Di dalam kitab ini merupakan maqalah yang kelima, ya, wal maqalatul khamisatu, yaitu maqalah yang kelima, di mana Utsman mengatakan, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho anhu kepada Utsman. Nah, kalau ada katakan radhiyallahu, kita menjawab amin ya Allah ya rabbal alamin. Radhiyallahu, semoga Allah ridho anhu kepada Utsman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana pesan Utsman, nasihat Utsman buat kita semuanya? Nasihat Utsman buat kita di dalam kitab ini, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Artinya hammud dunya, kesedihan tentang persoalan dunia, zulmatun fil qalbi, akan menjadi gelap dalam diri hati kita, menjadi kegelapan hati kita, menjadi mati hati kita, menjadi redup hati kita. Kemudian wahamul akhirati, dan kesedihan tentang akhirat, nurun bil qalbi, akan menjadikan cahaya dalam hati. Ini nasihat singkat padat luar biasa. Kata Utsman, hamud dunya, kesedihan tentang dunia, zulmatun bil qalbi, itu akan menggelapkan hati kita. Hati kita gelap, hati kita mati karena kesedihan persoalan dunia. Kita renungkan, saya berikan contoh biar paham. Al-asya'u waliyatun bitafsir, segala sesuatu harus pakai tafsir, contoh supaya paham. Kita sudah biasa, tadi kita di rumah sekitar jam 5, kita niat bahwa malam ini di Masjid Al-Iwan saya niat mau berangkat haji. Nanti mau ngaji nih, sholat kemudian ngaji. Tiba-tiba mau berangkat sekitar maghrib kurang seperempat atau 16 menit, kita kena musibah. Motor kita dicuri orang, dicuri maling. Pertanyaannya, apakah Bapak pikirin motor, pikirin haji? Jawab. Kita mau berangkat haji, jam 6 kurang 5 menit, tiba-tiba kena musibah, motor hilang. Pas keluar motor hilang. Pertanyaannya, kita mikirin motor apa mikirin haji? Itu ada hamud dunya zulmatun fil qalbi, kesedihan tentang dunia, sedih motor hilang. Ya, jadi menutupi segala kebaikan. Kesedihan kita menutupi segala kebaikan. Gak ingat haji. Hati kita sudah gelisah, sudah gelap hati kita. Semua sudah hilang. Nasihat apapun sudah masuk.
Tetangga saja lewat, Pak, ngapain Pak bersama sih? Ngapain buaya motor, Pak, ketika motor. Wah, istrinya ngomong, Pak, udah, ini sudah maghrib Pak, sudah ada maghrib katanya. Nah, ini saya mikirin maghrib motor hilang, maghribnya besok juga ada. Ini namanya apa? Hamudurnya dormatul terkolbi. Kejadian tentang dunia menggelapkan hati kita. Kalau hati kita sudah gelap soal dunia, apapun dapat masuk, nasihat gak masuk, sinar cahaya gak masuk, Pak. Makanya kalau kita cinta kepada dunia, jangan keterlaluan, supaya kita ini tidak gelap hati kita, biasa-biasa saja. Ya Pak ya, ini memang Bapak karena saking cintanya sama dunia, punya uang di rumah, ditaruh uang di rumah, karena cinta terhadap dunia ditaruhnya di kamar pribadi. Mana di kamar biasa pakai lemari biasa, pakai lemari besi, Allah bisa kali 50 juta. Sudah ditaruh di lemari besi, kemudian kamar kita pribadi, kamarnya dipakai gratis lagi pakai besi, karena udah kamarnya pakai besi gratis, kemudian ruang tamu ada pintu dikunci pakai besi lagi terlalu situ. Karena saya kira ada pagarnya, tuh pagarnya dikunci, pakai satpam dua di situ, ditambah anjing lagi di situ. Kenapa? Karena cintanya terhadap dunia takut hilang. Makanya kita terhadapnya itu biasa saja, ya. Oh begitu Pak, fenomena kehidupan manusia begitu dalamnya ini, ya. Karena kita hidup dalamnya ini pasti dapat ujian, dapat cobaan begitu. Makanya begini Pak, kalau kita mau doa, jangan salah, jangan begini kalau kita doa, ya Allah, tolong saya jangan dikasih sakit, ya Allah, hidup saya jangan disakiti cobaan, jangan dikasih ujian, ya Allah. Nah doa semacam itu salah, egois. Ya Allah, jangan saya dikasih sakit, jangan dikasih cobaan dan ujian, itu egois. Namanya salah. Bagaimana caranya? Kalau kita mau berdoa, ya Allah, apabila Allah berikan ujian, berikan saya ujian yang ringan-ringan saja. Diberikan musibah, cari solusinya. Diberikan sakit, berikan obatnya. Kenapa? Sebab hidup di alam dunia tidak akan terlepas daripada ujian dan cobaan. Kalau Bapak Ibu pengen bebas dari ujian dan cobaan, berarti jangan hidup. Kenapa? Sebab nanti di surga akhirat sudah tidak ada cobaan, tidak ada ujian, yang ada kesenangan. Makanya kalau begitu, jangan egois. Ya Allah, saya dengan sakit. Justru kita hidup di alamnya itu pasti kena ujian. Makanya kita kepada dunia kita biasa. Ketika kita mendapat kesenangan, biasa-biasa saja. Ketika kita dapat rezeki, senang, biasa-biasa saja. Ketika dapat kesusahan, kita musibah, biasa-biasa. Supaya hidup kita tenang. Harus begitu Pak, supaya hidup kita ini tenang, biasa-biasa aja. Ya ketika kita kena misalkan musibah, biasa kita baik bersyukur, alhamdulillah begitu. Misalkan kita mau berangkat haji nih, jadi perlu sakit nih, terus ya kita harus berangkat lagi misalkan untuk sakit. Kalau orang sudah jangan sudah kepada Allah, ya Allah berikan saya sakit nih. Seharusnya begitu, bersyukur, alhamdulillah saya baru diberikan sakit. Nah tetangga saya 2 tahun setru. Nah bersyukur, harus begitu. Ya, makanya Bapak cinta kepada dunia, diberikan kesenangan oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah. Jangan sampai menyurutkan ibadah kita kepada Allah. Ini yang dari salah kita. Makanya kita hadapi saja musibah, kesenangan dengan tenang, sehingga tidak menghalangi menyuruh kegiatan kita ibadah kepada Allah. Jika sekarang ada modelnya begini, ada orang diberikan kesenangan, rajin datang ke masjid, diberikan dijual Allah kesenangan, rajin paling duluan datang ke masjid. Belum ada sudah ada di masjid.
berjalan paling depan. Tiba-tiba dapat 1-2 bulan diberikan kesusahan, gak datang lagi ke masjid. Sebaliknya juga ada tampil kesusahan, rajin datang ke masjid, rajin berjamaah, talim nyari segala macam, bagian diberi kesenangan, gak pernah mulai ke masjid. Ini yang salah. Makanya kita hadapi apapun yang Allah berikan kesenangan, musibah, hadapi dengan tenang supaya hidup kita ini enak. Kan gitu. Dulu kita ya sebelum punya istri anak muda pengen kita nikah ya. Wah, kayaknya istri saya calon yang paling cantik. Ya, nanti barangkali saya dapat kesenangan punya istri ini. Ternyata Bapak ingat kesenangan itu nanti akan mengecewakan kepada kita. Ya benar ya. Sekarang kita punya istri nih. Pernah dikecewakan sama istri Pak? Saya tanya, pernah dikecewakan sama istri? Pasti kita pernah kecewa dengan sama istri, juga pernah kecewa kita. Kenapa? Ketika kita diberi kesenangan, kita hadapi dengan biasa-biasa saja. Nah itu. Pertama nih, apa? Dunya donatun fil qalbi, kesenangan persoalan dunia akan menggelapkan kepada apa? Hati kita. Kalau hati kita gelap, susah segala apapun tidak akan masuk. Oleh karena itu, maka kita terima dan dengan biasa-biasa saja. Satu ya. Kemudian yang kedua, wa haqqul akhirati nurun fil qalbi. Kesedihan tentang akhirat nurun fil qalbi, menjadikan cahaya dalam hati kita. Tuh. Kalau tadi kesedihan persoalan dunia, sedih dengan dunia, menggelapkan hati kita, sekarang kesedihan dengan persoalan akhirat nurun qalbi akan menjadikan cahaya dalam hati kita. Gini, kalau kita termasuk mukmin yang cerdas, kita harus berpikir tahu bahwa kita hidup kita ini bukan hanya sesaat saja di sini. Kita akan mengalami kehidupan yang tidak heran. Kalau kita ini mukmin yang cerdas, percaya ya Allah, saya nanti hidup dalam apakah masuk surga atau neraka. Hakul akhirat, percaya Allah sedih saya. Bagaimana kalau saya di dalamnya pernah makan makanan yang haram, pernah berbuat dosa, pernah membicarakan dengan orang lain, bagaimana saya hidup di alam akhirat nanti, apa masuk surga apa neraka? Tuh, kesedihan rasa semacam begitu nurul qalbi, menjadikan cahaya dalam diri kita, nanti akan timbul giroh kita untuk cepat lagi beribadah. Kenapa? Sebab kita takut. Banyak takut ya dengan ibadah akhirat. Pasti takut. Karena kita rasa takut, timbul nurul qalbi, cahaya dalam hati. Itu apa? Untuk lebih takut lagi beribadah, untuk lebih semangat lagi beribadah dan segala macam. Ya, nah itu namanya apa? Namanya nurul qalbi, itu cahaya dalam hati kita. Jadi begitu. Jadi semakin kita ingat terus masa depan kita, maka timbul cahaya iman kita, semangat kita. Terus seperti itu Pak. Nah, maka oleh karena itu kita rajin terus beribadah terus, akan nurul qalbi kita semakin meningkat. Jadi itu kalau kita berpandangan terus jauh ke akhirat, ya Allah, apa berarti kita bersih? Ini kadang-kadang kita nggak masa serius ya. Begini saja, jangan persoalan masa depan, persoalan ibadah kita saja. Misalkan Bapak suka mendawamkan sholat tahajud, dapat nih orang kalau mendapat tahajud nih, ya selalu merasa dirinya ini tertinggal satu kali aja merasa kecewa. Contoh misalkan Bapak ini tertinggal sholat tahajud, sholat tahajud, tidur misalkan jam 11, kebablasan nggak bangun kita jam 3, yang biasa kita bangun jam 3, kemudian Masya Allah saya kesiangan bangun pas adzan subuh. Nah kalau orang yang memang sudah biasa, hatinya merasa apa? Merasa kecewa. Kira-kira kecewa apa? Bisa nggak? Benar. Yang kecewa kalau sudah tahajud, kalau nggak kecewa. Kalau nggak tahajud nggak kecewa. Ini yang biasa tahajud, tiba-tiba kita kesiangan, merasa kecewa. Karena merasa kecewa, timbul nurul qalbi, cahaya hati, agar kita bagaimana
kita tidak lagi kesiangan sholat tahajud. Kan begitu. Biasanya bapak ini nggak mau tertinggal sholat berjamaah subuh. Tiba-tiba ini kita kesiangan sholat subuh. Kalau kita sudah biasa menjalankan, akan timbul kecewa. Ya, karena timbul kecewa kita, akhirnya dulu timbul saya dalam hati kita, timbul saya iman kita. Kalau begini saya tidur harus betul-betul siapkan untuk bisa bangun subuh. Begitu. Makanya kita kalau mau tidur, ini sunahnya kita harus niat. Niat ya. Suka niat ya kalau tidur. Niat Pak. Bukan niat, bukan doa. Bacanya udah biasa. Bismika Allahumma ya wa bismika amun. Belakang. Setelah itu silakan Bapak baca doa yang lain. Mau baca Bismillah 21 kali, mau baca ayat Quran segala macam, silakan baca Bapak. Supaya bisa menenangkan hati kita ketika tidur. Nah di situ Bapak usahakan ada niat. Niat apa? Niat saya nanti mau bangun jam 2:30 mau tahajud. Kira-kira kita niat begitu, bagus ya? Bagus ya? Luar biasa. Niat aja Pak. Nah Bapak niat kemudian mau bangun nanti jam 2:30, tiba-tiba kebablasan. Misalkan kebablasan ini. Sekalipun kita kebablasan, kalau kita sudah niat dari mulai kita tidur jam 10 kita niat sampai kebablasan, nah tidurnya kita itu mengandung ibadah. Apa ya Pak? Ngoroknya kita ibadah, ngelayaknya kita ibadah, karena niat. Sekalipun kita tidak tahajud. Tapi kalau kita tidak niat, ini tidur kita tidak akan ibadah. Kalau kita lihat sekalipun misalkan kalau turunkan aja, ketika kita misalkan tidur kemudian niat, ya semutan tiba-tiba kemudian Allah turunkan aja, maka mau kita mau termasuk bisa bilang mau sahih. Kenapa? Sebab hidup kita tidur kita mengandung ibadah. Niat aja udah. Dalam hadis menyatakan niatul mu'minin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Tadi kita lihat mau tahajud, tahajudnya enggak bagus kan? Bagus, niat aja. Jangan kata tahajud, tapi jangan niat terus. Tetap bangun tahajudnya, ya. Mentah-mentah boleh niatnya, tapi tahajudnya nih. Nah, begitu kita bangun, sekalipun tidak tahajud kita punya dari ibadah. Daripada kita tidak niat. Kalau misalnya kita tidak niat, kemudian kita bangun, selama kita tidur kemudian jam 3 bangun, itu kita kalau turun aja betul kita masih sahih. Nah, tapi kalau niatnya kita masih sahih. Nah, niat apa? Niatul mu'minin khairun min amalihi. Contoh, Bapak di rumah, nanti saya mau niat ngaji ke Al-Ikhwan, tiba-tiba tetangga kena celakaan, kena musibah, misalkan ada yang meninggal, Bapak sudah punya bahan nggak? Lihat nanti di rumah jam 5 deh saya nanti mau baca Al-Ikhwan, tiba-tiba ada tetangga kena musibah, kita nolong tetangga, ada bukan gimana kita tetangga, kita udah punya bahan belum? Udah kan Pak. Makanya kata dianjurkan hidup kita ini coba istilah dengan niat aja udah. Niat ya, mau tidur niat, setelah kita niat itu sangat baik sekali Pak. Nah kalau kita niat terus, nanti hidup kita dalam kondisi ibadah. Kalaupun Allah turunkan ajal, maka kita termasuk mati syahid. Tuh dari niat. Nah sekarang contoh lagi nih, pernah saya sampaikan supaya laksanakan nih. Kalau misalkan ada orang tidur, tadi kan niat nih, nggak bangun, bagus ya. Sekarang orang tidur nggak niat tahajud, tapi bangun tahajud, bagus ya. Dia nggak niat nih, bangun tahajud. Ya tadi makan niat, tapi ini nggak niat, belum tahajud. Pertanyaannya, bagusnya yang pertama yang kedua. Nah, tadi kan niat nih, saya tidur baca niat, saya niat mau bangun jam 3 kan bagus tuh. Gimana kan niat? Tidur aja udah nggak ada tahajud, kemudian bangun sholat tahajud, yang tadi nggak ada niat.
pertama, yang kedua. Yang kedua, bosan apa? Pertama. Yang kedua. Bosan apa? Yang pertama tadi dia saya mau bangun tahajud, tapi nggak tahajud berpasangan. Selama tidurnya ada ibadah. Yang keduanya tidak niat tapi bangun tahajud, dapat pahala tahajud kan? Yang tadi nggak dapat pahala tahajud kan? Bagus mana pertanyaan? Ya yang mau pasti bagus sama niat tapi tahajud kan itu kan ya bagusnya mah. Tetap kalau bagaimanapun yang paling bagus yang pertama. Kenapa? Sebab niatnya saja innamal a'malu binniyat. Niatnya saja sudah dapat pahala. Begitu. Pahala niatnya dapat pahala. Bapak tadi bapak mau ngaji, tiba-tiba ada musibah bapak ini dapat pahala. Ini juga baru niatnya saja dapat pahala dan tidak dicatat oleh Allah nih. Makanya dalam hadisnya niatul mu'minin, niat orang mukmin khairun min amali, lebih baik daripada pekerjaannya. Tahajudnya baik niat aja. Niat terus niat kalau tahajud. Syukur-syukur tahajud. Kalau yang tadi hanya punya pahala tahajud. Kalau yang ini udah dia tidur sudah banyak pahala, tahajud nggak punya pahala. Kenapa? Sebab dia mau tahajud. Hebatnya tuh syariat Islam, bijaksana Allah. Makanya usaha selama hidup kita ini harus dilingkupkan dengan niat supaya selama 24 jam kita dalam kondisi ibadah terus, supaya ketika Allah turunkan aja kita mati syahid. Bapak berangkat kerja Pak, niatnya supaya jadi ibadah. Ya Allah, saya berangkat kerja di rumah, nawaitu la haula wala quwata illa billah, berangkat niat saya kerja karena saya punya kewajiban anak istri segala macam. Berangkat ketika Bapak kena kecelakaan di jalan, matinya mati syahid. Makanya Pak, nih selain ini kan ini saya lihat yang baik, saya habis tadi mau niat mau kumpul dengan keluarga makan bareng, niat bagus. Setelah saya nanti kumpul bareng makan, saya mau tidur, bagus niat terus kebaikan. Saya tidur niat tahajud, nanti setelah tahajud saya mau subuh, dari subuh saya nanti saya baca Quran nih, baca Quran saya terus siang saya berangkat kerja. Justru niat terus hidup kita dalam kondisi ini. Ya, kalau hidup kita dalam kondisi niat, tiba-tiba turun ajar maka matinya mati syahid. Syahid apa namanya? Kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat saja. Udah maklum nih. Kalau syahid akhirat itu, syahid akhirat nih, ya ada syahid dunia, syahid akhirat. Syahid akhirat itu seperti orang-orang dulu zaman Rasulullah, orang yang berperang, orang-orang kafir yang langsung berhadapan orang-orang kafir yang menanjurkan langsung, ya, itu namanya syahid akhirat. Syuhada namanya. Itu seluruh apapun bagiannya, darahnya semua tidak usah dimasukkan. Kalau kita mas sekarang kebanyakan syahid dunia, tetap syahid juga masuk. Kalau tadi yang tadi perang orang kafir itu tidak ada hisab langsung masuk juga. Kalau kita mah tetap syahid makanya tapi tetap hisaban ada bertanya tetap ada tapi tetap matinya mati syahid. Contoh seperti Ustaz Uje kan Ustaznya sedang segala macam kan mati syahid, tapi saya juga nanti tetap pertanyaan ada tapi ujung-ujungnya mati syahid gitu. Nah beda nih, Bapak kerja tabrakan meninggal syahid, orang nengok kelapa jatuh syahid maksudnya. Makanya kondisi kita silakan saja supaya apa? Supaya hidup kita di ruang lingkup 24 jam dengan ibadah, dengan apa? Dengan niat. Sebelum saya lanjutkan, silakan tadi kasih waktu 10 menit yang bertanya. Ayo silakan yang bertanya, ayo. Ya, baik, Bapak-bapak, itu tadi materi yang disampaikan oleh guru kita. Ada waktu kurang lebih 11 menit ya. Bagi bapak-bapak jemaah, ibu yang mau bertanya, kami bersilakan. Ya, silakan Pak Eka. Bisa saya jawab ya, Pak PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin
Ya. banyak pelaksanaan kita sehari-hari. Cuman untuk yang mau ditanyakan untuk niat haji. Nah, sekarang ini sampai kemarin saya sudah hampir 20 tahun ya, 20 tahun. Nah, kalau cara kita apa namanya ya itu kan kita sudah niat daftar, nah itu niat aja mendapat pahala atau gimana Pak? Karena kan kalau niat kita jadi apa namanya mengikuti ini mah wah 20 tahun ngapain naik di sini aja juga lah, kita mendingan nggak usah. Nah, tapi alhamdulillah kemarin saya niat, tapi ya udah niat aja, namun yang penting kita sudah mulai pelaksanaan ya, insya Allah. Ini lagi ya beda. Ini kaitan dengan persoalan haji. Di sini ada ahlinya terus jadi ya. Dia terus nih. Memang Rasul menganjurkan barang siapa yang sudah memiliki satu nisab ya, dianjurkan kita untuk mendaftarkan diri kemana? Dari haji lah, mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Namun karena persoalan Rasul pemerintah ini sangat lama, 20 tahun ya, 15 tahun. Sekalipun demikian, bahwa sekalipun misalkan tidak sampai beratunya, kemudian belum meninggal dunia, maka tetap kita itu punya pahala haji. Kenapa? Karena kan kita kan jumlahnya pada buru-buru, kan itu. Karena persoalan pemerintah seperti itu, ada apa? Tetap kita punya pahala haji, walaupun kita keburu meninggal dunia, punya pahala haji. Tapi sebaliknya diajar, barang siapa yang sudah punya uang nisab tiba-tiba tidak berangkat, wahiyatan ladabuk insya Yahudian Besarosia. Barang siapa yang sudah punya satu nisab tiba-tiba tidak daftar haji, maka silakan pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kan begitu ajarannya. Makanya saya sarankan kalau Bapak sudah punya uang satu kursi 25 juta, silakan daftarkan, jangan mikirkan masalah berangkat, jelas sudah punya pahala. Udah punya penyakit. Ya Allah, saya udah milih 50 tahun, berapa puluh tahun jujur mampu apa sampai. Jangan mikirin ke situ. Yang penting kita sudah berhaji, udah punya pahala. Yang menjadikan hambatan berangkat bukan persoalan kita siapa? Pemerintah tanggung jawab. Kita akan berangkat tanggung jawab dengan pemerintah. Apa? Dapat kita pahala haji. Hajinya dapat, uangnya bisa kembali setengah kalau kita belum meninggal. Makanya silakan. Ini sobat, sudah ada sobat. Nisabnya bagi nisabnya awas, jangan dipermudah persoalan nisab. Awas. Nisabnya itu Pak, nisab haji itu kalau di lingkungan rumah tangga kita cukup sehari-hari, tetangga di sebelahnya yang miskin, anak-anaknya masih terlantar, kita tidak termasuk nisab. Ya, di masjid-masjid berantakan tidak termasuk nisab. Nisab itu tetangga di sebelah sudah sejahtera, anak yatim juga dibantu, fakir juga dibantu, lalu kemudian juga masjid sudah beres, ya. Nah baru kita punya nih satu foto, persilahkan kita daftarkan itu nisab. Satu. Keduanya, kalau misalkan kita punya rumah, punya mobil ini buat usaha, mobil misalkan berapa kami dijual berangkat haji, pulang haji kita usaha bangkrut dan nisab. Bapak punya mobil buat usaha di mobil ini maju nih, dijual berangkat haji, pulang dari haji bangkrut usahanya, tidak termasuk nisab. Apalagi punya rumah satu, dijual berangkat haji sekeluarga, pulang dari haji kontrak. Nah, apalagi begitu. Nisab itu sudah cukup rumahnya atau punya mobil satu nih, haji punya mobil nih, bisa mobil apa saja bisa dijual nih, berangkat nih, pulang ke sini kebutuhan keluarga nggak bisa, nggak nisab. Ya, yang pengertian nisab jangan masuk ke nisab itu kalau sudah cukup segala tetangga segala baru kita berangkat. Yang punya mobil satu dijual, berangkat haji pulang ke sini, waduh usaha nggak bisa, mana nggak bisa, jangan memperbuat pengertian nisab. Nah, ya silakan punya pahala kita, berangkat aja udah, terus jangan mikir berangkatnya. Gitu. Terus apakah utama umroh apa haji? Ada pendapat. Apakah utama umroh apa haji? Utamanya adalah haji.
kita berangkat haji umrohnya dapat. Udah masuk umroh kan berangkat haji umroh dapat. Itu kan ya, mau gelombang pertama kedua gitu. Ya mau bengkok dari bin Ali atau di Wilayah terserah. Ya jelas kita ibadah haji umroh dapat, haji dapat. Kalau kita sudah daftar haji, ya beres 2 orang. Kemudian ada rezeki lebih, umroh itu yang paling bagus. Bahkan utamakan dulu haji daftar, jangan bikin berangkat. Karena apa? Karena haji dapat umroh. Ada rezeki kita silakan daftar umroh, sebab sekalipun tiap tahun dapat umroh, 2 kali umroh tidak disebut haji. Tapi haji 1 kali berangkat disebut haji. Tapi kita berangkat daftar haji saja. Itu ada lebih baru. Tapi sekarang kebanyakan daftar haji dan umroh. Kebanyakan umroh tapi haji kan daftar haji aja dulu. Jangan pikir nakal. Ada rezeki berangkat umroh. Survei dulu gitu kita bayar. Itu jadi tetap punya pahala haji ya. Coba lagi. Iya, ada lagi? 3 menit lagi. Nggak ada. Sekarang kan Kalau nggak, kan ada peraturan pemerintah kan kalau umpamakan kita sampai nggak ada umur gitu, kan bukan suami istri kita. Jadi kalau umpamakan nggak ada umur, apa namanya, kalau bapak itu dituliskannya sama anak laki, kalau ibu sama anak perempuan. Nah itu pahala gimana? Kalau hanya pahala haji maka mungkin keliru lah ya. Jadi persoalannya kalau misalkan kita nggak sampai umur kita dapat pahala haji. Ya, peraturan usul pemerintah, saya pernah mengurus itu bisa nanti diganti sama anaknya, bapak atau anaknya laki-laki sama yang perempuan bisa insya Allah. Tapi itu agak sedikit kesulitan barangkali ya. Cuma ada barangkali ada tambahan yang lain gitu. Kemudian ada satu yang penting ya, maaf ya. Sekarang kan kita kan pengen orang mempercepat berangkat haji. Dengan cara apa? Dengan cara jalan tol segala macamnya. Boleh apa enggak? Pertanyaannya ya. Ini ya, maaf. Misalkan nih, pada saya pernah terjadi Pak. Kalau misalkan ada yayasan misalkan kita nih haji kan tahun 2029, 2024 haji berangkat. Tapi dengan syarat ada tambahan syaratnya 5 juta per orang. Pertanyaan boleh atau tidak? Ini ya kan? Mohon maaf nih, saya juga menjawab bukan karena dalam keterangan saya, tapi saya pernah mendengar ketika pengajian atau langsung ke rumahnya. Siapa Al-Nawawi? Karena pernah terjadi. Tahun 2009 saya berangkat dengan Jawa Barat almarhum, ada ibunya. Ibunya berangkat beda. Saya berangkat 2011, ibunya 2010. Nanya Pak Uji, ini ibu saya nggak berangkat bareng, pengen bareng gimana? Tapi saya katanya harus kasih 5 juta. Apa jawab Pak Uji? Silakan, tapi dengan niat kita sodakoh. Itu ya, kira-kira bisa kan kita kira-kira. Kalau niat kita sodakoh 5 juta, berangkat silakan boleh. Misalkan berangkat berapa? Karena ini urusan ibadah, silakan saja. Boleh nih, tapi tidak ada apa? Sodakoh ya. Saya sodakoh buat haji ini berangkat tahun 2009. Misalkan ada kata misalkan Pak Haji misalkan tahun 2029 berangkat, tiba-tiba ada tahun 2004 karena banyak yang gugur, banyak yang meninggal, mengundurkan diri, kita masuk dengan syarat pemerintah harus ada perbankan. Kita di situ niatkan saja sodakoh, jangan niatkan sokok. Insya Allah terdapat sebab ini persoalan ibadah. Itu ya. Dah silakan ya. Ya masih jawab lagi. ya baik. Mungkin dari saya tadi Bapak mengatakan niat itu lebih utama dari pelaksanaan. Saya kasih contoh ya. Taruhlah misalnya kita sekarang berniat Senin depan saya akan puasa sunat, Senin Kamis misalnya ya kan. Tapi kita tidak melaksanakan gitu, pas Seninnya kita ada kurang sehat atau gimana kita nggak melaksanakan gitu. Itu apakah lebih utama ini apa lebih besar pahalanya daripada pelaksanaan? Ini coba apa yang
sunat. niat mau puasa sunat tapi nggak melaksanakan. Niatnya jangan bohong-bohongan. Niatnya terus, saya niat nih puasa Senin tapi saya sakit nggak bisa. Nah, jangan begitu, berarti itu bukan bohong. Tapi kalau betul-betul niat, saya besok mau niat puasa nih, niat nih, tiba-tiba pas pagi tidak disangka-sangka awak panas dingin, nggak jadi dapat. Nah, tapi kalau saya niat besok mau puasa, tapi badan saya tidak mungkin kuat nih puasanya. Wah itu mah kayak apa? Kenapa? Sudah pasti nggak bisa puasa tapi diniatin, berarti membohongi diri sendiri. Ini mah jelas-jelas niat, jelas-jelas niat, tapi pada saatnya nggak mampu. Nah, itu yang dapat pahala. Ya, apapun harus dengan niat. Kalau hanya sekolah mah jangan. Sholat gak niat gak sah, apapun gak niat gak sah. Yang wajib ya. Jadi niat itu penting, Pak. Penting kan itu. Karena ada niatul mukmin atau khairul min. Silakan niat saja dulu ya. Mau niat puasa, niat sholat, tapi dengan hati nurani yang betul-betul jujur. Saya nanti lihat mau sholat nih. Ya, sholat nanti kalau nanti saya sukses usaha saya mau sholat 5 juta. Tiba-tiba dapat sebulan sukses dapat nggak sholat misalkan ini bohong berarti. Nah, awas jangan bohong. Hati-hati nih ya. Ayo silakan naik lagi. Baik, Bapak ada lagi? Ya, maka ada tuh ya. Lagi tuh. Yuk, Pak. Siapa? Ada Pak Eko? Pak Ridwan? Cukup? Oh iya. Ya boleh. Cukup. Bisa nih. Lanjutin. Oh cukup. Ya lanjutin. Sama siapa aja lanjutin juga. Karena kita punya waktu ya. Dari saya. Boleh lagi. Nah, intinya mudah-mudahan ini nasihat luar biasa. Saya selalu patokan dengan ini saja ya. Ini nasihat-nasihat yang dari bentuknya hadis Rasulullah, bentuknya kaul ulama, kemudian para sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali. Isi nasihat ini sangat baik sekali kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena kita tidak beda tujuan kita ini. Ya, kumpul-kumpul seperti ini adalah kita mengumpul bekal untuk kembali ke akhirat. Di barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ya mu'aff ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasul ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waj'al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna tajaran rahman wa tabarrukna min ba'da tabarrukna ma'suman. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah